Salve teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini kita akan membahas masih dengan tema besar kita, yaitu sejarah gereja Indonesia. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Ternyata teman-teman semua, misi Katolik pada masa kolonial Belanda Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Ada beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama ada awal misi Katolik di Indonesia. Teman-teman semuanya, misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, jadi misi ini mengalami kemunduran. Ada poin yang kedua, yaitu pengaruh kebijakan VOC. Ternyata kebijakan VOC ini pada tahun 1602 sampai 1799 ini mempunyai pengaruh yang cukup berdampak, yang mana VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasikan pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan. Sehingga Katolik mengalami represi atau kemunduran. Dan juga banyak sekali umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan dan menjalankan iman mereka secara tersembunyi-sembunyi. Para imam Katolik atau pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka, dan pada saat itu juga gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Ada poin yang ketiga, yaitu pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda. Ini terjadi pada tahun 1800-an, setelah 1800-an. Jadi setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon atau adik Napoleon Bonaparte mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Ada juga poin keempat, yaitu peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, yaitu antara lain Serikat Yesus atau Jesuit. Ada Kongregasi Misi CM Lazaris, ada juga Misionaris Hati Kudus atau MSC, dan ada juga Societas Verbi Divini atau SPD. Serikat Yesus ini atau Jesuit itu aktif di Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Ada juga Kongregasi Misi CM atau Lazaris. Kongregasi Misi CM Lazaris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Ada juga Misionaris Hati Kudus atau MSC aktif di Papua dan juga Maluku, serta Societas di Verbi Divini atau SPD fokus di wilayah Nusantara Tenggara dan juga Kalimantan. Selain itu juga ada kontribusi misi Katolik. Kontribusi misi Katolik ini ada 3, teman-teman semuanya. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ada pemberdayaan sosial. Pendidikan ini mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh Burderan dan juga Susteran. Di bidang kesehatan juga ada, yaitu pendirian rumah sakit, klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Jadi baik itu Hindu, Buddha, Muslim, Protestan, ataupun ada lagi agama-agama yang di luar sana yang mungkin membutuhkan pengobatan, itu akan tersedia mereka juga untuk melayani yang berbeda agama. Ada juga ada pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan juga sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Namun setelah apa yang dilakukan tersebut, ternyata misi Katolik juga memiliki tantangan. Tantangan pertama itu adalah resistensi dari pemerintahan kolonial, terutama pada awal pemerintahan VOC.
Ada tantangan yang kedua itu adalah persaingan dengan Protestan yang lebih mendapatkan dukungan dari Belanda. Jadi Belanda di sini lebih mendukung Protestan dibandingkan dengan Katolik itu sendiri. Nah, tantangan yang ketiga itu ada interaksi dengan agama-agama lokal khususnya Islam yang telah lebih dulu berkembang di berbagai wilayah. Jadi pada saat itu Islam, mohon maaf, untuk agama Islam itu lebih dulu berkembang di Indonesia dibandingkan dengan umat Katolik. Nah, jadi teman-teman semua, simpulan pada materi ini yaitu misi Katolik ini dimulai pada saat kolonial Belanda. Nah, kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh dari pendidikan, sosial, dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Nah, yang masih dikelola, yang masih eksis, kayak sekolah-sekolah yang masih eksis sampai sekarang yang dikelola oleh Brotherhood dan juga Susteran. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mendengar materi pada malam ini, saya secara pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin tidak bisa menjelaskan dengan baik, dan juga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kedepannya bagaimana saya akan menjelaskan sesuatu itu dengan baik. Dan saya Marsana Utapika Yosia dengan NIM 23101136. Bye bye. Terima kasih.